Hai teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat ya. Oke, kembali lagi di pembahasan materi kami. Saat ini yaitu masih berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan nasional bagian kedua. Lanjut, nomor 1 yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah A. DPA, B. MPR, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah E. Mahkamah Konstitusi. Nomor 2, sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama di muka hukum. Hal ini tercermin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal A. Pasal 28 ayat 1, B. Pasal 26 ayat 1, C. Pasal 27 ayat 2, D. Pasal 27 ayat 1, E. Pasal 29 ayat 2. Jawabannya adalah D. Pasal 27 ayat 1. Nomor 3. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut. A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah. B. Judicial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol, dan hasil pemilu. C. Sengketa hasil pemilihan gubernur, kepala daerah, dan pemilihan legislatif. D. Judicial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu. E. Pembubaran dan pembentukan parpol peserta pemilu. Jawabannya adalah B. Judicial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol, dan hasil pemilu. Lanjut, nomor 4. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut dengan hukum A. Formal, B. Objektif, C. Positif, D. Subjektif, E. Material. Jawabannya adalah E. Material. Nomor 5. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya. Pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh A. Profesor Dr. Notonegoro, B. Profesor Mr. I.M. Mayer, C. S.M. Amin, D. Leon Duguid, E. Utrecht. Jawabannya adalah D. Leon Duguid. Nomor 6. Ius constitutum adalah hukum yang A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu, B. Berlaku umum dalam suatu negara, C. Memuat perintah dan larangan, D. Hanya berlaku bagi orang tertentu, E. Mengatur cara melaksanakan aturan. Jawabannya adalah A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu. Lanjut di nomor 7. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat di dalam sistem hukum adalah A. Penguasa negara, B. Undang-undang, C. Budaya, D. Kesadaran masyarakat, E. Politik. Jawabannya adalah B. Undang-undang. Nomor 8. Berdasarkan makna isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung yang meliputi lingkungan badan peradilan, A. Mahkamah Konstitusi, B. Agama, C. Umum, D. Militer, E. Tata usaha negara. Jawabannya adalah C. Umum. Nomor 9. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan Mahkamah Agung di bidang A. Pelaksanaan hukum, B. Pengawasan, C. Pengamanan, D. Pemberi nasihat, E. Peradilan. Jawabannya adalah E. Peradilan. Nomor 10. Objek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang A. Sosial, ekonomi, dan fungsi publik, B. Hankam, politik dan sosial, C. Sosial, politik dan ekonomi, D. Politik, hankam dan HAM, E. Ekonomi, politik dan budaya. Jawabannya adalah A. Sosial, ekonomi, dan fungsi publik. Nomor 11. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat.
dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendapat ini menurut A. Utrecht, B. S.M. Amin, C. Immanuel Kant, D. Leon Duguid, E. J.C.T. Simorangkir. Jawabannya adalah A. Utrecht. Utrecht menyatakan hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Lanjut di nomor 12. Fungsi hukum pada dasarnya adalah A. Melindungi kepentingan manusia, B. Menciptakan keamanan, C. Mengatur pergaulan, D. Menumbuhkan kesadaran hukum, E. Menciptakan keadilan dan kemanfaatan. Jawabannya adalah A. Melindungi kepentingan manusia. Fungsi hukum pada dasarnya adalah melindungi kepentingan manusia. Nomor 13. Hukum yang berisi perintah dan larangan adalah A. Hukum acara, B. Hukum formal, C. Hukum insidentil, D. Hukum material, E. Hukum perdata. Jawabannya adalah D. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Nomor 14. Setiap orang wajib tunduk dan taat untuk menerima akibat-akibat pelanggaran hukum tanpa kecuali. Apabila seseorang dinyatakan bersalah setelah diputuskan oleh pihak peradilan, hal ini berarti hukum mempunyai sifat A. Memaksa, B. Adil dan benar, C. Sanksi, D. Sifat tegas dan nyata. Jawabannya adalah A. Memaksa. Nomor 15. Pemerintah Indonesia sedang berupaya memberantas segala bentuk korupsi yang pelaksananya dilandasi undang-undang. Undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 98, B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nomor 16. Tujuan hukum adalah mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hal tersebut merupakan pengertian dari ahli A. Jeremy Bentham, B. Jenny, C. Profesor Subekti, D. Teori etis. Jawabannya adalah C. Profesor Subekti. Nomor 17. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah A. Traktat dan jurisprudensi, B. Tertulis dan tidak tertulis, C. Lokal dan internasional, D. Objektif dan subjektif, E. Publik dan privat. Jawabannya adalah A. Traktat dan jurisprudensi. Nomor 18. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, hukum bersifat A. Fleksibel, B. Sementara, C. Mendesak, D. Universal, E. Mengikat. Jawabannya adalah E. Mengikat. Nomor 19. Sumber dari mana hukum itu diambil atau faktor menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum yaitu A. Hukum formal, B. Hukum material, C. Hukum tidak tertulis, D. Hukum internasional, E. Hukum tertulis. Jawabannya adalah A. Hukum formal. Lanjut nomor 20. Berdasarkan makna isi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung yang meliputi lingkungan badan peradilan A. Agama, B. Militer, C. Umum, D. Tata Usaha Negara, E. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah C. Umum. Nomor 21. Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah A. Kesadaran hukum, B. Perkembangan masyarakat, C. Kebudayaan, D. Politik atau penguasa, E. Asas-asas konsisten. Jawabannya adalah E. Asas-asas konsisten. 22. Pasal 154 KUHP mengatur tentang A. Melakukan penghinaan pada presiden dan wakil presiden, B. Menyatakan permusuhan dan kebencian pada presiden, C. Menodai bendera atau merobek bendera resmi negara RI, D. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan, E. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya. Jawabannya adalah B. Menyatakan permusuhan dan kebencian pada presiden. 23. Contoh tindak kejahatan makar diatur di dalam KUHP pasal A. 106, B. 107, C. 108,
D109, E110? Jawabannya adalah B107. 24. Contoh tindak pidana pelanggaran adalah A. Makar, B. Penghinaan presiden, C. Menodai bendera, D. Mabuk, E. Melanggar susila. Jawabannya adalah B. Menghina presiden. 25. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol pada dua unsur dan paling berperan di dalam tindak korupsi. Hal tersebut merupakan pendapat dari A. Jeremy Pope, B. Utrecht, C. Profesor Mr. E.M. Myers, D. Leon Duguid, E. S.M. Amin. Jawabannya adalah A. Jeremy Pope. Oke, terima kasih teman-teman.